Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apri Pamungkas dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, kelas 20A2, semester 1. Di sini saya akan membahas materi dengan berjudul tema, topik, dan judul kerangka karangan. Dengan materi ini saya memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Widya Nurjanah MPD, dengan rekan saya mahasiswa yang ingin menjelaskan materi ini. Yang pertama, tema. Tema berasal dari bahasa Yunani, titenai, berarti sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Tema merupakan persoalan utama yang diungkapkan oleh seseorang pengarang dalam sebuah karya sastra, seperti cerpen, novel, ataupun suatu karya tulis, asalkan seluruh kalimat bersama-sama mengungkapkan satu ide-ide karangan. Perhatikan contoh di bawah ini tentang judul karangan dan maksud atau tujuan yang dipikirkan oleh penulisannya. Ciri-ciri tema antara lain: 1. Dalam novel dan cerpen, tema biasanya dapat dilihat melalui personalan yang dikemukakan. 2. Tema juga dapat dilihat melalui cara watak itu bertentangan satu sama lain, bagaimana cerita diselesaikan. Manfaat tema: dapat atau mengembangkan ide dan gagasan pemikiran secara langsung, dapat secara langsung mengunggah isi karangan, dapat memperluas bagian hal yang terpenting. Topik. Topik berasal dari bahasa Yunani dengan tanda kutip tempat. Dalam tulis menulis berarti pokok pembicaraan atau sesuatu yang menjadi landasan penulisan suatu artikel. Topik juga bisa diartikan sebagai pokok pembicaraan atau pokok permasalahan. Topik karangan adalah suatu hal yang akan digarap menjadi karangan. Ciri-ciri topik. Topik harus menarik perhatian si pembaca sehingga mampu menimbulkan rasa keingintahuan si pembaca. Mencakup keseluruhan isi cerita atau tidak boleh menyimpang, harus sesuatu yang nyata atau tidak boleh abstrak. Topik tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frasa yang panjang tetapi berbentuk kata yang singkat. Judul. Judul dapat dikatakan sebagai jabaran topik atau tema, karena itu judul harus mampu mencerminkan topik atau tema, tidak boleh menyimpang dari intinya. Judul bersifat lebih spesifik dan telah mengandung permasalahannya yang lebih jelas atau lebih terarah. Syarat-syarat judul yang baik ialah harus relevan atau bertalian dengan tema, harus tanda kutip provokatif atau menarik, harus singkat. A. Kerangka karangan. Kerangka karangan mengandung rencana kerja bagaimana menyusun kerangka karangan. Akan membantu penulis menggarapkan yang logis, teratur, serta memungkinkan penulis membedakan ide-ide utama dari ide-ide tambahan. Manfaat kerangka karangan: mempermudah pembahasan tulisan, menghindari isi tulisan keluar dari tujuan awal, menghindari penggarapan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih, memudahkan penulis mencari materi tambahan, menjamin penulis bersifat konseptual, menyeluruh, dan terarah, memudahkan penulis mencapai klimaks yang berbeda-beda. Memudahkan penulis mencari klimaks yang berbeda-beda dengan adanya kerangka karangan, penulis bisa langsung menyusun. Syarat-syarat kerangka karangan yang baik. A. Pengungkapan maksudnya harus jelas. B. Tiap unit dalam kerangka karangan hanya mengandung satu gagasan. C. Pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. D. Harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Ya,
Itu saja materi yang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Saya Pri Pamungkas undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.